Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan di masa prapaskah ini. Bapak Mama, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, di satu kesempatan dalam membawakan materi rohani, Romo memberikan satu wejangan singkat tentang bagaimana mempertahankan hidup. Dan kemudian di akhir pembawaan materi itu, seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya seperti ini. Romo, bagaimana caranya kita untuk bisa menemukan kebahagiaan dan dekat dengan Tuhan meskipun kita masih berada di dunia ini? Romo kemudian memberikan jawaban sederhana seperti ini. Adik, kita cukup membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu yang paling pertama dan terpenting dalam kehidupan ini. Karena kebanyakan orang-orang muda mulai lupa atau menaruh yang benar pada yang salah dan salah pada yang benar. Romo ambil contoh seperti ini saja. Hari Minggu besok dia mau ke gereja, tetapi Sabtu malam dia harus duduk lingkar dengan teman-teman untuk mulai minum minuman keras. Dia tahu bahwa dia besok mungkin bertugas sebagai lektor atau pemazmur atau juga anggota KOR. Tetapi karena supaya tidak kehilangan teman-temannya, maka dia mengiyakan apa yang dibuat oleh teman-temannya itu. Dan dianggap satu kebenaran. Padahal dia harus tahu bahwa malam ini dia harus mempersiapkan diri baik-baik sebelum misa besok. Rasa cinta Tuhan yang besar kepada manusia itu karena dia tahu manusia merupakan makhluk yang paling istimewa di dunia ini. Karena itu, kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang gratis saja, tapi kemudian kita tidak mau untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Di dalam Roma bab 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Begitu pula dalam Mazmur 86 ayat 15 dikatakan, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Bapak, saudara-saudariku, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, karena itu Romo selalu katakan kepada kita semua, kebaikan Tuhan itu harus dibalas dengan bagaimana pertama-tama kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita terlalu memaksakan kehendak. Ketika berdoa pula, kita bisa memaksakan dalam tanda kutip Tuhan agar bisa segera mengabulkan permohonan kita. Ada yang berdoa seperti ini. Ya Allah, kalau Feby jodohku, dekatkanlah ia denganku. Kalau bukan jodohku, maka coba cek baik-baik lagi Tuhan. Barangkali mungkin ada kesalahan sedikit. Pokoknya yang penting Feby bisa jadi jodohku. Itu sebuah pemaksaan terhadap Tuhan. Begitu pula dalam perjalanan kehidupan, kita tidak mau untuk terantuk. Padahal terantuk itu bagian dari dinamika hidup yang pantas kita dapatkan. Ada orang-orang yang mulai gelisah dengan kehidupannya. Segala sesuatu sudah didapatnya. Kemewahan, kesehatan, keluarga yang baik. Tetapi masih ada kegelisahan di dalam diri. Karena apa? Ketika Tuhan memberikan cintanya seperti ini, dia menaruh Tuhan di pinggir, bukan di tengah. Jika Anda menaruh Tuhan di tengah, maka segala beban hidupmu pasti bisa teratasi dengan baik. Asalkan jangan menaruh Tuhan di pinggir atau menganggap Tuhan saja hanya sebagai penyelamat. Ketika dia sudah datang untuk menyelamatkan kita, kemudian kita membuang dia seperti itu. Tidak. Hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang berbuat baik. Jadi teruslah berbuat baik, meskipun Anda tahu bahwa banyak orang juga akhirnya melupakan kebaikan-kebaikanmu itu. Kadang-kadang ada orang yang bertanya kepada Romo seperti ini, Romo, apa gunanya kita buat baik terus? Apakah orang yang kita buat baik itu balas kepada kita? Ataukah nanti kebaikan itu kita dapat lagi di surga? Romo kemudian menjawab seperti ini, adik, berbuat baik itu jangan berharap untuk kembali, tetapi bersyukur karena kebaikan itu dekat, membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan orang yang mendapatkan kebaikan itu, seperti teman kita, keluarga kita, atau tetangga kita,
adalah satu sarana dalam tanda kutip untuk menyalurkan kebaikan yang mulai dari diri kita kepadanya. Jadi mereka itu seperti satu sarana yang bisa kita sebarkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita sendiri. Waktu Romo masih kecil, ketika Romo jalan tengah malam hilang, itu Bapak sudah cari. Tapi giliran kalau ada babi 1-2 ekor di kandang yang hilang, itu Bapak cari itu berhari-hari itu. Mungkin karena Bapak lebih sayang babi kok, atau lebih sayang Bapak anak, Romo sudah tahu. Tapi yang pasti, yang prioritas utama kebaikan itu tetap harus hadir mulai di dalam keluarga kecil kita. Anak-anak, orang tua, kakak adik di dalam rumah harus selalu saling mengasihi, mendapatkan sesuatu yang baik. Untuk itu, Dalai Lama, seorang bapak spiritual Buddha Tibet, pernah mengatakan seperti ini. Jagalah pikiranmu, karena akan menjadi perkataanmu di suatu waktu. Jagalah perkataanmu, karena akan menjadi perbuatan-perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu, karena itu akan membentuk nasibmu. Karena itulah, jadi nasibmu berawal dari pikiranmu. Jika pikiranmu baik terhadap orang, maka segala sesuatu yang positif akan keluar dan juga kau terima. Tidak mungkin engkau berpikir negatif kemudian mau mendapatkan begitu banyak kebaikan dari orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salve.